Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum khutbah dimulai, bagi ibu-ibu yang membawa anak kecil, jangan dipaksakan untuk duduk berdiam diri mendengar khutbah, karena mendengar khutbah ini hukumnya sunnah. Jadi ketika anaknya menangis, silahkan dibawa jalan-jalan mungkin agar bisa lebih tenang. Ya, kasihan kalau anak-anak kita sampai nangis kelamaan. Alhamdulillahi rabbil alamin, Rabbil aradina was samawat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat, bi afwihi tughfarudz dzunubu was sayyi'at, wa bi karamihi tuqbalul 'ataya wal qurbat, wa bi lutfihi tustarul 'uyubu waz zallat. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya, wa mana'a wa a'ta, wa arsyada wa hada, wa adhaka wa abka, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan, wa lam yakul lahu syarikun fil mulk, wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Allahu akbar. Adada ma dzakara Allah dzakirun wa kabbar. Allahu akbar. Adada ma hamidallaha hamidun wa syakar. Allahu akbar. Adada ma taba ta'ibun wastaghfar. Allahu akbar. Ma a'ada alaina min awadi fadlihi wa judihi ma ya'udu fi kulli 'aidin wa yadhhar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang penuh berkah ini patutlah kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, baik nikmat lahir maupun batin, baik nikmat yang sedikit terlebih lagi nikmat yang banyak. Bahkan tatkala kita terhindar dari musibah Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan nikmat dari Allah Jalla wa Ala. Bersyukur juga kita kepada Allah Jalla wa Ala yang telah menerangi hati kita dari kegelapan kepada cahaya, yang menuntun jiwa-jiwa kita dari kebingungan kepada ketenangan, yang menunjuki akal-akal kita dari kesesatan kepada kebenaran, yang mengantarkan kita dari tidak mengenal sunnah, dari tidak mengenal agama, kemudian kita mengenal sunnah dan agama Islam yang mulia ini, sehingga kita tetap terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Islam yang semoga diistiqomahkan oleh Allah untuk tegak di atas cahaya Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada manusia pilihan, manusia yang Allah muliakan sepanjang zaman, yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam sebagai uswah hasanah bagi manusia. Manusia idola sepanjang zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun berulang kali orang-orang kafir, termasuk pengikut aliran-aliran sesat dan juga orang-orang yang mengaku dirinya Islam, bahkan sebagian dari mereka mengaku ahlus sunnah, mereka berusaha melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dengan menampilkan riwayat hidupnya saja, Islam telah mampu membendung segala macam penistaan dan cacian kapanpun dan dimanapun juga. Ketahuilah jamaah,
tidak ada riwayat hidup manusia, tokoh apapun di dunia ini, siapapun di dunia ini yang ditulis sedetail dan sejelas riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suasana tempat tidur dan romantisme beliau dengan para istri-istrinya pun terekam dalam catatan sejarah. Rahmat Allah semoga dilimpahkan kepada para anak didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'ut tabi'in, terlebih dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka telah sukses gemilang menciptakan sumber peradaban dunia yang tidak pernah kering dari mata air kebenaran. Setiap kali para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in datang ke satu negeri, mereka membawa misi yang satu, yaitu bagaimana penduduk negeri tersebut mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar wa'jal. Allahu akbar ala ma hadana. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan kini telah meninggalkan kita. Tidak ada lagi yang tersisa kecuali lembaran catatan-catatan tentang amalan-amalan apa yang telah kita perbuat di bulan tersebut. Maka sungguh sangat beruntung orang yang menemani bulan Ramadan dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan-ketaatan, membaca Al-Qur'an, berzikir, istighfar, infak, sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Betapa amat merugi orang-orang yang menemani bulan Ramadan tersebut dengan perkara-perkara yang tidak ada gunanya, perkara-perkara yang sia-sia, bahkan sebagian dari mereka bermaksiat dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapankah akan diampuni kita yang tidak diampuni di bulan Ramadan? Kapankah akan diterima amalan kita yang tidak diterima di bulan Ramadan? Kapankah akan menjadi baik kita yang tidak mau baik di bulan Ramadan? Kapankah akan bertobat kita yang tidak mau bertobat di bulan Ramadan? Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita bukan termasuk golongan orang-orang yang celaka yang mendapat doa dari malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaqiya abdun adraka ramadan fansalakhu minhu wa lam yughfarlah. Celaka seorang hamba, dia berjumpa dengan bulan Ramadan, bisa membersamai dengan bulan Ramadan, tetapi setelah Ramadan berlalu dia tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal banyak sekali ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang fadilahnya, keutamaannya bisa mengampunkan dosa-dosa kita. Setelah Ramadan berlalu, jamaah a'azzani Allah wa iyyakum, hendaklah kita khawatir amalan kita selama di Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beginilah bagaimana potret para sahabat, para tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in, di mana mereka merasa sedih karena khawatir amalan yang mereka kerjakan selama di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi amalan sholat tarawih kita, baca Quran kita ada diiringi dengan riya, ada diiringi karena ingin disanjung, dipuji dan lain sebagainya. Lihatlah bagaimana sebagian tabi'in menceritakan sahabat radhiyallahu anhum, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyublaghum syahru Ramadan thumma yad'una Allah sittata ashhurin ayyataqabbalahu minhum. Mereka para sahabat berdoa kepada Allah sebelum datangnya bulan Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan selama 6 bulan lamanya.
Kemudian setelah Ramadan berlalu, para sahabat juga berdoa selama 6 bulan agar amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah a'azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala berkata, bagaimana bisa seorang mukmin tidak teteskan air mata ketika berpisah dengan bulan Ramadan, sedangkan ia tidak tahu apakah ia masih ada sisa umurnya untuk berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kunu liqabulil amal asyadda ihtimaman minkum bil amal. Hendaklah kalian lebih memperhatikan bagaimana agar amalan kalian diterima. Dengan sungguh-sungguh berharap kepada Allah, ada rasa takut disertai dengan rasa mahabbah, cinta dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hanya sekedar beramal. Demikianlah sifat orang-orang mukmin yang mukhlis, seperti yang dikisahkan atau diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun. Orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena sesungguhnya mereka tahu mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ayat ini, jamaah a'azzani Allah wa iyyakum, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau merasa heran karena tabiat manusia ketika setelah mengerjakan amal soleh biasanya jiwanya tenang. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan satu kaum yang melakukan amal soleh akan tetapi mereka justru takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya apa? Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada kekasihnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ahumul ladzi yasrabuna al-khamra wa yasriqun? Apakah yang dimaksud dalam firman Allah ini adalah orang-orang yang minum khamar dan orang-orang mencuri, kemudian dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La ya binta Siddiq, bukan yang dimaksud itu wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, bukan orang yang selesai melakukan perbuatan dosa maksiat yang bertobat, tetapi walakinnahum alladzina yasumun wa yasallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Akan tetapi yang dimaksud dalam firman Allah ini adalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang sholat, orang-orang yang bersedekah, tetapi selesai mereka melakukan ibadah itu semua, mereka khawatir jangan-jangan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, setelah Ramadan berlalu, maka hendaknya kita istiqamah dalam beramal soleh selepas Ramadan. Karena para ulama mengatakan, inna min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha wa min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Di antara balasan bagi amalan kebaikan adalah amalan kebaikan yang ada setelahnya, sedangkan hukuman bagi amalan yang buruk adalah amalan buruk yang ada sesudahnya. Oleh karena itu, barang siapa yang mengerjakan kebaikan kemudian dilanjutkan dengan kebaikan lainnya, maka ini di antara ciri-ciri amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, jika seorang melakukan amalan kebaikan kemudian diiringi dengan amalan-amalan keburukan setelahnya, maka ini tanda amalnya tersebut tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Ramadan, bagi orang-orang yang sudah optimal dalam memanfaatkan bulan Ramadan, begitu juga orang-orang yang belum optimal di bulan Ramadan, maka ketahuilah ada nasihat yang sangat mulia dari Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Beliau berkata, man kana muhsinan au muqassiran falyuhsinil khitam fa innal a'mala bil khawatim.
Barang siapa yang sudah optimal atau belum optimal, maka tutuplah bulan ini dengan kebaikan, karena amalan itu tergantung pada penutupnya. Fakiru fi anfusikum wa fi niyatikum wa fi maqasidikum wa la yu'jab ahadun minkum bi amalih. Pikirkan diri kalian, pikirkan niat-niat kalian, pikirkan tujuan-tujuan kalian tatkala beribadah di bulan Ramadan. Maka jangan bangga diri terhadap amal yang kalian perbuat. Kemudian wasiat yang berikutnya, ibadah ini bukan hanya di bulan Ramadan. Ibadah ini sepanjang zaman, sepanjang masa. Jangan menjadi orang-orang yang beribadah hanya di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadalah kepada Allah sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu sampai datang kematian. Al-Imam Ahmad pernah ditanya, wahai imam, bagaimana menurutmu ada seorang laki-laki yang beribadah hanya di bulan Ramadan saja? Di bulan Ramadan dia semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara di bulan-bulan yang lain dia tidak semangat ibadah. Apa jawaban Imam Ahmad? Huwa abdu Ramadan wa laisa abdu rabbi Ramadan. Dia itu adalah hambanya Ramadan, bukan hamba Rabb pemilik Ramadan. Orang-orang bijak mengatakan, kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan. Jadilah kalian Rabbani, yaitu orang-orang yang beribadah tidak pandang tempat dan waktu. Dia betul-betul ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bulan atau bukan karena tempat. Wala takun sya'baniyan, janganlah menjadi sya'baniyan, yaitu orang-orang yang beribadah hanya di bulan Sya'ban saja. Orang-orang yang beribadah hanya di bulan Ramadan saja, karena ibadah ini bisa kita lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah hari raya Idul Fitri, yang mana kita kembali berbuka setelah 1 bulan lamanya kita berpuasa, dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amalan-amalan ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang bisa saya sampaikan, setelah bulan Ramadan ada puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Ini sebagai pelengkap daripada ibadah Ramadan, maka jangan sampai terlewat puasa sunnah di bulan Syawal ini. Nabi SAW menyebutkan, man shoma ramadana thumma atba'ahu sitta min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diiringnya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti puasa 1 tahun. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Nasihat yang terakhir, sebagaimana nasihat-nasihat Nabi SAW, biasa hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Nabi SAW memberikan nasihat untuk para wanita. Khotib akan menyampaikan beberapa nasihat khusus untuk para wanita, untuk para istri. Ketahuilah, ada nasihat dari Nabi SAW yang sangat agung, bahwasanya Nabi SAW uritun nara, diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam arakal yaumi mandaran qattun, dan Nabi SAW tidak pernah melihat pemandangan yang lebih buruk dari pemandangan ketika melihat neraka tersebut. Wa raaitu aktsaru ahlihan nisa, bahwasanya kata Nabi SAW, aku melihat di neraka tersebut banyak penduduknya adalah wanita. Qalu bima ya Rasulullah, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ada apa gerangan ya Rasulullah, mengapa wanita yang banyak masuk neraka? Qala bikufrihin, kemudian Nabi SAW menjawab, mereka itu kufur, mereka itu ingkar. Qala, kemudian para sahabat bertanya, ayakfurna billah, wahai Rasulullah, apakah mereka itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka itu kufur, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi SAW, la, tidak. Qala yak bikufril ashir wa bikufril ihsan. Para wanita
Ya, para istri-istri, wanita pada umumnya mereka itu banyak kufur, ingkar atas kebaikan suami-suami mereka. Lau ahsanta ihdahunna dahr, sekiranya saja para suami itu telah melakukan kebaikan sepanjang masa, ya, di usia pernikahannya terus melakukan kebaikan, thumma ra'at minka syai'a, kemudian seorang istri, wanita ini melihat ada keburukan pada suami sedikit saja, qalat, maka wanita itu akan berkata, ma ra'aita minka khairan qattun, tidak ada padamu sedikit kebaikan. Maka banyak-banyaklah bersyukur wahai para wanita terhadap suami-suami Anda. Banyak-banyaklah minta ampun kepada suami-suami Anda, karena surga dan neraka Anda adalah di tangan suami Anda. Nabi SAW juga bersabda, "Lau kuntu amiran li ahadin ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Sekiranya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan orang lain sujud kepada orang lain, maka kata Nabi SAW, sungguh aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Janganlah tertipu dengan propaganda-propaganda semu dan seruan-seruan menipu yang tampaknya madu padahal sesungguhnya racun pembunuh, seperti slogan kebebasan wanita, persamaan derajat, emansipasi dan lain sebagainya. Berbaktilah Anda wahai para wanita terhadap suami Anda. Ingatlah janji Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kabar gembira untuk wanita. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika wanita itu salat 5 waktu tepat pada waktunya dan berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Wahai para wanita, banyak-banyaklah bersyukur kepada suami Anda, karena selama ini pengorbanan suami Anda tidak ada lagi orang yang bisa memberikan pengorbanan sebagaimana pengorbanan suami-suami Anda. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anta taqabbal minna ya rabbana. Allahumma innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma aslih wulata umuril mu'minin fi kulli makan aw fi kulli zaman. Allahumma a'inhum 'alal qiyami bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanatas su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim akhlal khairi wan nasihin ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin fi kulli makan aw fi kulli zaman. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma taqabbal minna ya Allah salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana ya Rahman ya Rabbin. يا رحمن يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا من المسلمين في فلسطين في سوريا المجاهدين في كل مكان أو في كل زمان. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم أهلك الكفرة والمشركين والشيعة الرافضين. اللهم دمر اليهود وشتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم انصر مجاهدين على أعدائنا أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal kami dan juga amal-amal Bapak dan Ibu semua. Amin. Allahumma amin.